Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan membahas praktikum ketiga, yaitu tentang fading LED dengan osilator. Untuk modulnya sudah bisa diakses di lensa, dan untuk praktikum ketiga ini saya rasa cukup mudah dan tidak sesulit yang kemarin. Eh, Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, mahasiswa mengenal Arduino. Dan yang kedua, mahasiswa mengenal dan memahami sinyal digital dan sinyal analog. Mengenal pin Arduino input output. Nah, kemarin kan kita di praktikum 1 sudah mempelajari tentang komponen-komponen dari microcontroller Arduino. Dan ini untuk di modul ini sudah dipaparkan lagi tentang komponen-komponennya. Nah, pin Arduino dikelompokkan menjadi dua, yaitu pin yang mengirim sinyal digital dan pin yang mengirim sinyal analog. Pada pin sinyal digital, pin tersebut mengirimkan hanya dua jenis sinyal, yaitu high and low, seperti yang kemarin. Sedangkan pada pin sinyal analog, pin tersebut dapat mengirimkan nilai di antara keduanya. Perbedaan fisik antara pin analog dan pin digital dapat dilihat pada keterangan pin pada board Arduino, di mana pin-pin analog mempunyai tambahan simbol tildes sebelum nomor pin seperti tunjukkan pada nomor 2. Nah, untuk nomor 3, pin nomor 5, 6, 9, 10, dan 11 ini tuh pin analog semua. Sisanya berarti pin digital. Oke, langsung masuk ke langkah praktikum. Silakan teman-teman buka Arduino-nya, buka Tinkercad-nya, login dulu, terus klik create new circuit. Pastikan teman-teman ketika membuka Tinkercad ini sinyal internetnya paling nggak stabil, biar nggak lelet. Nah, apa aja yang kita perlukan? Yang pertama kita butuh LED. Kita ambil satu LED, lalu kita butuh resistor. Kita ambil satu resistor, lalu kita butuh Arduino Uno, dan yang terakhir kita butuh yang namanya breadboard small. Ini breadboard small. Kalau mau kalau kalian nggak ketemu breadboardnya, bisa diketikkan di kolom search. Oke, breadboard ditarik. Oke. Nah, untuk rangkaiannya silahkan dibaca lagi dari A. Untuk LED dihubungkan pada breadboard small di pin 12E dan 13E. Berarti untuk LED silahkan ditarik lalu dipasangkan di 12E dan 13E. Oke, nanti kurang lebih seperti ini. Lalu diganti warnanya menjadi warna putih. Yang kedua, untuk resistor dihubungkan pada breadboard small di pin 12B ground. Berarti seperti ini, 12B. Nah, oke, seperti ini. Untuk pengkabelannya atau wiringnya, ini kabel merah menandakan dari positif ke positif, kalau yang kabel hitam dari negatif ke negatif. Silahkan diubah warnanya terlebih dahulu, merah. Kalau mau pengkabelannya rapi boleh, kalau mau yang penting nyambung ya boleh, silahkan. Oke, seperti ini. Terus dari plus untuk kabel merah ini nanti terhubung ke pin 5 volt. Diganti warna merah. Ini terhubung ke pin 5 volt. Saya rapikan dulu. Terus untuk yang hitam ini terhubung ke ground.
Oh, groundnya salah saya. Bentar. Oke, nah seperti ini. Dan yang terakhir, satu kabel dari 12B ke pin analog 9. Kita samakan aja warnanya dari 12. Oh, mohon maaf, dari 13B. Dari 13B ini ke 9. Oke, sudah selesai untuk rangkaiannya. Setelah itu teman-teman silahkan masukkan kode pada gambar 4 berikut ke Arduino nya. Jadi silahkan diklik kode, setelah itu diganti teks, klik continue. Nah, yang pertama kita deklarasikan namanya variabel brightness, nilainya 0. Setelah itu untuk pin modenya silahkan yang LED built-in diganti angka 9. Lalu pada void loop-nya silahkan diketik seperti pada modul ya. Nah, berhubung tadi saya udah nyoba, jadi saya copy paste aja. Oke, kurang lebih nanti seperti ini. Nah, integer brightness ini untuk mendeklarasikan nilai variabel brightness yang memiliki nilai 0. Setelah itu pada void setup ini mendeklarasikan pin mode 9 ini terpakai gitu kalau bahasanya. Nah, lalu pada void loop ini kan ada dua pengulangan, ada dua for. Nah, ketika brightness-nya sama dengan 0, lalu brightness-nya kurang dari sama dengan 255 dan brightness-nya kurang lebih kurang ini tuh bacanya lebih dari sama dengan ya, lebih dari sama dengan 5, maka analog write pin 9 brightness 0, delay-nya 30 milisecond. Nah, ini kan wait for 30 milliseconds. Seperti itu. Oke, kalau sudah kita start simulation. Nah, dia menyala. Ini masih menyala. Nah, mati redup. Habis redup langsung dia nyala lagi. Dan redupnya itu nggak langsung mati gitu aja ya. Jadi redupnya itu kayak dari hidup itu perlahan-lahan mati gitu, redup mati gitu. Berbeda dengan yang flip flop kemarin. Kalau flip flop kemarin kan nyala langsung mati gitu, tidak ada peredupannya. Nah, jadi ini fungsi ini itu agar lampu LED-nya itu bisa ketika nyala redup, habis itu nyala lagi. Oke, seperti itu. Lalu kita bahas untuk tugasnya. Nah, untuk tugasnya, rubahlah pin output yang sebelumnya di pin 9 menjadi pin 7. Amati dan jelaskan mengapa hasilnya bisa seperti itu dan perbedaan dengan hasil di pin 9 di laporan.
Jadi nanti teman-teman silahkan diubah ini kabel yang ini diubah ke 7 ini. Nah, diubah ke 7. Setelah itu ininya juga sebentar. Kodenya coba diganti ke 7. Nah, ini kan berbeda nih. Untuk apa? Ketika dia redup, nyalanya itu juga langsung nyala gitu. Jadi nyalanya nggak perlahan-lahan menyala, tapi dari mati langsung menyala gitu. Nah, itu silahkan kalian bahasakan dengan bahasa kalian sendiri seperti apa. Setelah itu, jelaskan fungsi kode sejelas-jelasnya pada baris menurut kode dari gambar 4. Yang A untuk baris 5 dan B untuk baris 10 sampai 13. Untuk baris 5 tadi sudah saya jelaskan fungsinya ini untuk apa. Pin mode 9 output. Dan untuk baris ke 10 sampai ke 13 ini itu untuk apa tadi sudah saya jelaskan, yaitu untuk perulangan tadi. Perulangan ketika brightnessnya 0, jadi perulangannya itu brightnessnya 0, lalu brightnessnya kurang dari 255, dan brightnessnya itu bertambah mungkin ini bertambah dengan kelipatan 5 gitu mungkin. Nah, untuk analog write itu tadi fungsinya apa sudah saya jelaskan. Jadi berhubung pin nomor 9 itu adalah pin analog, maka apa gitu kan. Dan untuk delay ini fungsinya untuk apa, seperti itu. Dan brightness ini nanti nilainya berapa tergantung, kan tadi udah saya kasih tahu dia bertambah kelipatan gini. Jadi ketika brightnessnya 0 terus brightnessnya kurang dari sama dengan 255, maka brightnessnya bertambah sebanyak kelipatan 5. Lalu ketika brightnessnya 255, ya untuk yang nomor baris 15 sampai 17 ini ya. Ketika brightnessnya 255 dan brightnessnya lebih dari 0, maka brightnessnya nanti berkurang sebanyak kelipatan 5. Dan untuk analog write 9 brightness, nah nilai brightnessnya ini itu berapa nanti kalian sudah tahu pasti. Untuk nilai brightnessnya itu berarti berkurang sebanyak kelipatan 5, dan delay ini fungsinya juga sama dengan yang baris ke-12. Seperti itu. Nanti kalau misalnya masih ada yang bingung atau nggak paham, bisa BC saya. Untuk praktikum ketiga seperti itu kurang lebihnya mohon maaf. Untuk deadline-nya hari Ahad saja. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa bilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.